Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tiba saatnya bagi saya menjumpai ibu bapa, saudara-saudara semua dengan sapaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini kasih karunia-Mu terus melingkupi kami. Kami akan memulai hari ini dengan sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi pengertian bagi kami dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 dengan judul perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman Tuhan yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Amin. Ibu bapa, saudara-saudara sekalian, ketika kita hidup dengan situasi yang sangat berat, menakutkan dan penuh ancaman, sering akhirnya kita mati pikir, mati langkah, dan hidup berputus asa. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi karena tetap harus melakukan sesuatu, maka apa yang dilakukan bisa menjadi tanpa arah, tanpa patokan pada nilai-nilai kebenaran, dan malah memperparah keadaan. Termasuk pada situasi saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum juga berakhir dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Saat ini malah kita sedang berada dalam bayang-bayang terjadi gelombang kedua dengan angka positif nasional yang terus meningkat. Sekaligus juga bayang-bayang tsunami COVID-19 di India yang menyebabkan kematian mencapai lebih dari 4.000 orang tiap hari. Dalam situasi seperti apapun yang kita hadapi bersama atau sendiri-sendiri saat ini, kita diajak untuk belajar dari pengalaman dan nasihat Nabi Yesaya menurut Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Ada beberapa keadaan berat yang terjadi di Yehuda pada masa-masa Yesaya dipanggil dan menjalankan tugas kenabiannya. Sesuai gambaran dalam Yesaya pasal 6 ayat 1, Yesaya dipanggil Tuhan jadi nabi pada saat matinya Raja Uzia. Hal ini menunjukkan suasana kritis, khususnya secara internal di dalam kerajaan Yehuda. Juga banyak ketidakadilan terjadi di dalam kerajaan Yehuda itu sendiri. Pada saat yang sama, Yehuda berada di tengah-tengah kepungan kekuatan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan besar yang sedang bergejolak dan berebut memperluas wilayah negara atau kerajaan masing-masing. Ada Asyur di bagian utara, ada Mesir di bagian selatan. Yehuda dan Bait Allah di Yerusalem berada dalam bayang-bayang akan ditaklukkan oleh kekuatan bangsa atau kerajaan di sekitar mereka. Mereka terancam kehilangan identitas sebagai bangsa, juga sebagai umat Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti itu, Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya yang mengancam kehidupan Yehuda
bukanlah kekuatan bangsa-bangsa, entah Asyur atau Mesir, tetapi dosa bangsa Yehuda itu sendiri, karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya pada Tuhan. Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Yesaya menegaskan bahwa umat yang percaya pada Tuhan harus tetap mempertahankan kedudukannya sebagai bangsa yang kudus bagi Tuhan. Ia mendeklarasikan bahwa seisi dunia berada dalam pengendalian Tuhan dan memperingatkan rakyatnya bahwa negeri mereka akan dimusnahkan apabila mereka berpaling dari Tuhan. Yesaya menitik beratkan kepercayaan pada Allah dalam keadaan yang paling sukar. Yesaya menggunakan dua kata penting untuk menunjuk pada Allah, yakni Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam yang mempunyai segala kuasa di langit dan di bumi, dan Kadosi Israel, yang kudus Israel. Yesaya meyakini bahwa Allah hadir secara aktif. Yesaya mengatakan bahwa Allah memakai kekuasaan dan kekuatan Asyur untuk menghukum orang Israel. Tetapi ia tahu bahwa kekuatan dan kekuasaan Asyur dibatasi pula oleh kekuasaan Allah. Yesaya mengajak umat untuk tidak terpaku pada berbagai kekuatan yang mengancam, juga pada berbagai permasalahan dan kelemahan di dalam negeri, melainkan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Terpaku pada berbagai kekuatan yang mengancam dan berbagai permasalahan hanya akan mematikan dan membuat makin banyak berbuat dosa. Tetapi mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih baik, bahkan dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Oleh karena itu, maka dalam Yesaya pasal 2 ayat 1-5 ini, Yesaya dan tegas mengungkapkan ajakan-ajakan tersebut, termasuk misalnya dalam ungkapan pada ayat yang ketiga, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini suatu ajakan untuk mengarahkan pandangan ke Sion, pandangan ke Yerusalem, pandangan kepada Allah dengan firman-Nya. Mengapa? Karena Tuhan memiliki kekuatan kuasa untuk mengubahkan keadaan. Mengubah keadaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan itu bisa kita lihat dalam ungkapan pada ayat yang keempat, dikatakan begini, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, ia akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Inilah perubahan yang Allah lakukan, yang Allah kerjakan bagi umatnya yang mengandalkan Dia. Dan atas keyakinan itu kemudian ditegaskan pada ayatnya yang kelima, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Allah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam yang mempunyai segala kuasa baik di langit maupun di bumi. Ia bertahta di sorga. Pada saat yang sama dalam Roh Kudus, Allah hadir secara aktif di dalam dunia ini, dan bahwa dunia ini dalam keadaan apapun berada dalam pengendalian Tuhan. Kita perlu meneguhkan kepercayaan pada Allah dalam keadaan paling sukar sekalipun. Dalam kebersamaan dengan Tuhan,
Kita tidak hanya sekedar dimampukan untuk menjadi tenang dan tidak panik serta kalah dalam menghadapi berbagai masalah. Kita malah dimungkinkan dan dimampukan untuk ambil bagian dalam mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kita bisa mengambil peran sesuai talenta yang kita miliki untuk aktif mengubah keadaan, entah keadaan diri kita ataupun juga keadaan orang lain menjadi lebih baik. Atas dasar keyakinan tersebut, dengan mengaminkan apa yang Yesaya suarakan kepada bangsa pada saatnya, pada saat Nabi Yesaya menjalankan tugas panggilannya, hal yang sama juga kita aminkan untuk kita pada saat ini untuk kita. Maka kita menjadi bagaikan umat Yesaya, umat Yehuda kala itu, ketika Yesaya menyampaikan seruannya, "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Amin. Bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang baru kami dengar. Kami yakin dan mengaminkan bahwa firman-Mu ya dan amin. Juga bagi kami dalam keadaan menjalani hari ini, kami semua hendak berpaut kepada firman-Mu, serta melakukan apa yang bisa kami lakukan, baik untuk diri kami maupun untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kendali-Mu dan kuasa-Mu, kami melangkah sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.